Halo, shalom profesional muda. Apa kabar kalian semua di sini? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, walaupun kita kadang masih tertati-tati di dalam kita memikirkan setiap rencana untuk kita menggenapinya. Oleh sebab itu, aku akan membahas tentang diskusi kita pada kali ini, yaitu tentang tuntunan di tengah ketidaktahuan. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Aku ambil dari kitab Yesaya 42 ayat 16. Di sana tertulis, Tuhan mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Tuhan lakukan pada mereka, yang pasti akan Tuhan laksanakan. Profesional muda, berbicara tentang kebutaan, sebutan macam apakah yang dimaksud dari kitab Yesaya 42 ini? Apakah buta secara total, atau buta parsial itu buta yang sebelah mata saja, atau kebutaan karena tidak mengenal Allah, orang yang belum bertobat, di mana identitas pribadinya selalu saja ada pertentangan dalam dirinya terhadap firman Tuhan. Atau kebutaan dikarenakan ketidaktahuan tentang perjalanan imannya, semacam sebuah kebodohan diri yang tidak disadarinya. Seperti yang tertulis dari kitab Hosea 4 ayat 6, di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa sudah menjadi umat Tuhan, tetapi hidupnya tidak tertanam dalam firman Tuhan. Hidupnya tidak ada suatu pencarian akan kebenaran Tuhan, atau seeking of God, mencari kebenaran Tuhan. Tidak berpengetahuan dari firman Tuhan, maka digambarkan dalam konteks kitab Yesaya 42 ayat 16 sebagai orang yang buta. Di sini merupakan metafora atau lambang rohani, bukan merujuk pada yang mengalami kebutaan secara fisik. Di sini Allah menggunakan bahasa kiasan, figurative language, untuk menyatakan bahwa Tuhan akan membalikkan keadaan yang buruk, reverse the adverse circumstances, yaitu umat Israel mengalami keluhan-keluhan yang mereka alami di dalam pembuangan. Hal ini mengibaratkan mereka sebagai orang yang buta, dan Tuhan akan menuntun mereka, orang yang buta itu,
dan bahkan membawa mereka melihat cahaya yang berarti kebutaan mereka akan lenyap. Mereka dapat melihat secara jelas. Dalam terjemahan Good News Translation memperjelas bahwa Tuhan sedang berbicara dengan umatnya sendiri dan menyebut mereka umatku yang buta. Kalau kita melihat penderita kebutaan di mana kondisi si orang itu sama sekali tidak bisa melihat, mungkin itu sebagai buta parsial atau satu mata yang buta maupun kedua matanya atau buta total. Kondisi ini dapat terjadi secara mendadak akibat cedera parah atau secara bertahap akibat komplikasi penyakit tertentu. Buta juga bisa dialami sejak bayi akibat kelainan atau cacat bawaan lahir. Berdasarkan data World Health Organization, diperkirakan lebih 2 miliar orang di seluruh dunia mengalami gangguan kebutaan. Dan karakteristik penglihatan buta total di mana persepsi cahaya sama sekali tidak ada di kedua mata mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah individu yang mengalami kebutaan atau tunanetra diperkirakan secara nasional, prevalensi kebutaan di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 hingga 3% dari total populasi. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga di dunia untuk jumlah penderita kebutaan. Wow, berarti Indonesia banyak yang buta ya. Berarti Indonesia punya peringkat bahwa kebutaan nomor 3. Profesional muda, penyebab lain dari kebutaan selain katarak juga karena stroke, glaukoma, degenerasi makula, retinopati diabetik, gangguan kornea, dan kelainan struktur sejak lahir. Aku sendiri punya kelainan di dalam mata penglihatanku. Kalau sebelah kananku ini, kalau diukur, plusnya bisa 8 lebih. Sementara yang sebelah kiri hanya 2. Jadi sejak lahir aku punya kelainan seperti ini. Tetapi puji Tuhan, aku sudah terbiasa dengan mataku yang seperti ini. Jadi aku bisa melihat dengan baik. Profesional muda, aku jadi teringat suatu peristiwa tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Dari kitab Yohanes 9 ayat 6. Di mana berbunyi setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta. Dan setelah ia membasuh matanya, ia bisa melek dan melihat dengan sempurna. Di sini terjadi pertentangan. Dari orang-orang yang melihat mujizat itu, mereka menanyakan kepada orang tuanya, dan orang tuanya maupun penderita yang sebelumnya buta mengatakan, memang benar aku buta sejak lahir. Lalu orang-orang itu membawa ke orang-orang Farisi, dan pada orang-orang Farisi justru mereka mendapatkan jawaban daripada orang Farisi, yaitu mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya mujizat Mesias. Profesional muda, kalau kita mengatakan mujizat Mesias, Perjanjian Lama mengatakan orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, dan orang mati dibangkitkan. Ini kriteria sebagai Mesias. Walaupun kalau kita lihat dalam perjalanan hidup Yesus, Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, air menjadi anggur, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ciri khas dia sebagai Mesias, yaitu orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Jika kita kembali lagi melihat karakteristik orang Farisi, di mana mereka hidup beragama tetapi munafik hidupnya, suka memamerkan
kebaikan demi dipuji manusia, merasa dirinya paling benar, serta memandang rendah orang lain. Mereka sangat ketat menjalankan aturan-aturan luar dalam agama, tetapi mengabaikan kasih, keadilan, dan ketulusan hati mereka. Apakah ini yang dimaksud orang buta seperti orang Farisi? Walaupun mereka mendengar kebenaran, tetapi tidak mampu memahami makna buat kehidupan mereka secara pribadi. Bahkan celakanya, mereka menganggap ajaran rohani atau firman Tuhan sebagai hal yang bodoh atau tidak bermanfaat. Aku mengutip dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18, di mana pemberitaan tentang salib memang sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan firman itu adalah kekuatan Allah. Dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 14 berbicara tentang kebodohan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita harus aware, kita harus peduli dengan keadaan kita yang kadang kita tanpa sadari kita diseret dengan situasi kebodohan. Terlalu banyak pertimbangan, itu yang mengakibatkan kita menjadi bodoh. Terlalu mementingkan toleransi dan tidak memandang kebenaran firman Tuhan yang harus ditunjukkan. Menurunkan derajat rohanimu. Disinilah kita terperangkap kepada kebodohan. Seperti lembu yang dicucuk hidungnya dengan tali dan lembu itu mengikuti saja dengan tarikan talinya kemana saja ia ditarik. Orang yang terjebak dalam kebodohan mudah saja jatuh dalam kesalahan yang fatal dalam hidupnya. Paham ya, profesional muda? Ada saat-saat di mana kita tiba-tiba menjadi orang yang bodoh karena pertimbangan-pertimbangan yang terlalu berlebihan dalam diri kita, karena prinsip-prinsip yang sebetulnya bukan prinsip, sehingga membuat kita menjadi bodoh. Ada kepahitan, ada satu balas dendam, itu membuat kita bodoh. Saya melihat ada orang yang mudah sekali ditipu dengan cinta, ditipu dengan penampilan, ditipu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik, tetapi pada hakikatnya dia terjerumus dalam penipuan sehingga rumah tangganya menjadi gagal. Karena apa? Karena kebodohan. Ada orang yang dalam dunia bisnis menjadi bangkrut, menjadi tertipu. Karena apa? Dia sombong ketika orang tanya, bolehkah aku pinjam uang kepadamu? Nanti pasti aku pulangkan. Lalu kita karena gengsi, karena kita tidak enak kalau kita tidak meminjamkan, dan akhirnya kita meminjamkan dan akhirnya tidak dipulangkan. Ada banyak hal kita menjadi bodoh. Ada banyak hal yang kita tidak tahu di dalam dunia bisnis. Kita ikut saja orang kemana bisnis ini berjalan. Kita mengikuti apa saja. Dan tanpa survei, tanpa analisa, akhirnya menjadi bodoh. Kita ingat firman Tuhan, awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kita akan mengerti, kita akan menjadi pandai kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita menomorsatukan firman Tuhan. Jika kita meninjau kehidupan orang Farisi yang buta kebenaran, yang buta rohani, hal ini sama dengan Paulus sebelum ia bertobat, di mana Paulus yang buta rohani dan dibutakan Tuhan mata jasmaninya. Ia menjadi buta saat ia berdiri dan membuka matanya, bahwa ia telah kehilangan penglihatan secara fisik. Dan dikarenakan buta dan tidak berdaya, orang-orang yang ada dalam perjalanannya harus memegang tangannya dan menuntunnya masuk ke kota. Dan ia dipertemukan dengan Ananias, dan melalui Ananias menumpangkan tangan hingga penglihatan Saulus pulih, dan ia dibaptis. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 17-18. Hal ini merupakan sesuatu yang
sangat-sangat terpuruk. Saulus atau Paulus adalah orang yang buta rohaninya, yang menentang kebenaran Tuhan, dan ketika bertemu dengan Tuhan, ia dibutakan mata jasmaninya. Tetapi di situ dia dicelikkan melalui mujizat yang dilakukan oleh Ananias, dan ia bisa melihat. Tetapi di situ dikatakan ia dituntun. Profesional muda, hal ini sama dengan dirimu. Kadang Tuhan memakai orang-orang tertentu, Tuhan memakai hamba Tuhan untuk menuntun kebutaan kita. Tetapi kita sering tidak mau mendengar nasihat orang. Sering kita mengabaikan firman Tuhan. Sering kita tidak menghargai khotbah atau nasihat hamba Tuhan. Karena apa? Itu yang terjadi dalam diri kita. Betul? Kembali dengan ayat dari kitab Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan. Jadi bukan cuma satu, ada hal-hal, ada beberapa perkara yang akan Tuhan lakukan kepada orang itu, dan pasti akan Tuhan laksanakan. Orang buta di sini menggambarkan kondisi manusia yang kehilangan arah, cemas, tidak mampu melihat masa depan akibat keterbatasan dirinya, dan situasi hidup yang hancur seperti bangsa Israel ketika di pembuangan. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Tuhan menunjukkan inisiatif yang dari Tuhan. Bukan inisiatifmu, inisiatif yang daripada Tuhan. Sebelum kamu punya inisiatif, Allah sudah memberikan inisiatif terhadap jawaban hidupmu. Tuhan tidak mau menuntut manusia untuk tahu segala hal terlebih dahulu. Dia menawarkan dirinya sebagai penuntun. Tadi seperti Saulus dituntun. Saat kita merasa buta dan tidak tahu arah hidup kita, hanya imanmu saja yang memanggilmu untuk mempercayai tangan-tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Paham ya? Jadi Tuhan akan menuntun kita yang buta ke jalan-jalan yang tidak kita kenal. Tidak tahu jalan yang mana, tetapi Tuhan akan menuntun sehingga kita yang buta ini akan mulai belajar daripada tuntunan Tuhan. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia sendiri akan menuntun mereka yang buta menyusuri jalan-jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Frasa jalan yang tidak mereka kenal dapat diterjemahkan sebagai jalan yang asing atau jalan yang belum dikenal. Frasa aku menuntun mereka di jalan-jalan yang belum mereka kenal bersifat paralel, memiliki makna yang sama dengan dua baris sebelumnya dari ungkapan aku akan menuntun mereka. Secara harafiah berarti aku membuat mereka berjalan. Kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai aku atau Tuhan akan membuat mereka berjalan dengan aman. Penggabungan kedua baris ini, dua baris sebelumnya, dengan ungkapan aku akan memimpin umatku yang buta melalui jalan-jalan yang belum mereka kenal. Jadi profesional muda, orang yang buta itu tidak punya keinginan. Karena dia buta, di depannya gelap, dia tidak dapat melihat apa. Jadi dia mustahil sekali dia mempunyai suatu cita-cita, suatu tujuan hidup yang, suatu goal, suatu tujuan hidup. Karena apa? Dia buta. Tetapi di situ inisiatif Tuhan, Tuhan yang akan mengajak, membawa, memimpin, berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Itu bukan jalan biasa, itu bukan jalan yang biasa kamu lalui, tetapi jalan yang tidak mereka kenal, yang belum pernah kamu ketahui. Itu yang Tuhan pimpin. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Hal ini merupakan
transformasi secara total. Kegelapan menjadi terang dan jalan yang berkeluk-keluk menjadi rata. Ungkapan di mana Tuhan akan mengubah kegelapan di hadapan mereka menjadi terang, berarti Allah akan memampukan orang buta untuk melihat. Kegelapan di sini melambangkan situasi tanpa harapan yang dialami umatnya. Sedangkan terang melambangkan masa depan yang baru, masa depan yang cerah bagi mereka. Allah akan membawa mereka keluar seperti bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Pertanyaannya, profesional muda, apakah dirimu sendiri mampu membalikan keadaan seperti ini? Dari yang buta, yang gelap, tidak tahu sama sekali. Lalu datanglah firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan terang dari kegelapan itu. Dan kegelapan itu menjadi terang. Hanya Tuhan saja yang akan dapat mengubah keputusasaan, kebingungan, dan penderitaan menjadi kejelasan hidup. Kejelasan hidup, sukacita, dan masa depan yang cerah. Kita kan sering bicara, hidupku tidak jelas ini, hidupku kok nggak jelas, ini waktu-waktuku kok tidak jelas, ini masa depanku tidak jelas. Tuhan akan mengubahkan kegelapan yang tidak jelas itu, yang tidak dapat dilihat, menjadi terang yang dapat kita lihat. Ini berbicara bagi kita yang kehilangan masa depan, kita merasa masa depan kita gelap gulita dan tidak tahu terus melangkah kemana atau kehilangan arah. Kemudian dikatakan tanah yang berkeluk-keluk akan menjadi rata, di mana tidak ada hambatan, tidak ada macam-macam sesuatu yang terus menghadang berperkara dengan kita. Ada rintangan-rintangan berat, ada persaingan-persaingan, ada penipuan, ada suatu jalan hidup yang berliku-liku dan berbahaya. Dan di sini Tuhan akan singkirkan dengan kuasanya. Tuhan mempermudah jalan bagi kamu yang berserah kepadanya. Jadi orang buta itu dikatakan waktu Tuhan meratakan tanah yang berkeluk-keluk, kita hanya percaya saja, karena itu akan menjadi rata. Ada sebuah jaminan yang mutlak dari ketetapan Tuhan. Dikatakan itulah hal-hal yang hendak Tuhan laksanakan dan pasti akan dilaksanakan. Pasti. Amin. Amin, profesional muda. Tuhan akan melaksanakan, akan melakukan, dan pasti akan dilaksanakan. Ini ketetapan yang mutlak daripada Tuhan. Tuhan menutup firman ini dengan sebuah garansi ilahi. Janjinya bukan sekedar rencana-rencana atau kemungkinan-kemungkinan, melainkan suatu kepastian. Kata pasti akan kulaksanakan menegaskan bahwa situasi sesulit apapun atau musuhmu sekuat apapun tidak akan dapat membatalkan rencana pemulihan Tuhan, pembalian keadaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi umatnya. Profesional muda, sampai di sini engkau paham bahwa kita kadang menjadi orang yang buta. Di dalam kebodohan, kita tidak mengerti. Dan kita tidak tertanam dalam firman Tuhan. Dalam kebodohan, walaupun kau sebagai umat Tuhan. Tetapi janjinya, Allah akan membukakan jalan, memimpin, membawa di jalan yang tidak kita kenal. Dan bahkan Allah memberikan kepastian bahwa tanah yang berkeluk-keluk akan menjadi rata. Kegelapan akan menjadi terang. Dan itu Tuhan akan laksanakan dan pasti akan Tuhan laksanakan buat kita, buat kamu profesional muda. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi profesional muda yang memiliki suatu masa depan yang cerah, tetapi kita menjadi orang yang deker, orang yang tidak dapat berbuat apa-apa, orang yang buta. Karena apa? Kita tidak mengerti, kita bodoh. Oleh sebab itu terus tempel dengan pokok anggur yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita menempel pada pokok anggur itu, kita akan dapat mengerti bahwa orang yang buta akan dipimpin Tuhan. Profesional muda, semangat, jangan goyah,
ada Tuhan Yesus yang menolong kamu, yang menyertai kamu. Aku berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus, aku mendoakan untuk seluruh saudara-saudaraku dan teman-temanku yang ada di channel YouTube ini, Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang mengalami keresahan, ketidakpastian hidup, kesulitan, tantangan apapun, Tuhan. Kalau firman ini Tuhan berikan bagi kami semua, biarlah kami mengalami dan kami meyakini bahwa Tuhan sudah akan dan pasti akan membukakan jalan bagi kami, bagiku secara pribadi, dan bahkan yang gelap seperti apapun akan menjadi terang, yang berkeluk-keluk akan menjadi rata. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap profesional muda yang percaya akan mujizat Yesus. Diberkati hidupnya, masa depannya, dipulihkan, diberkati Tuhan, dan ia menjadi orang yang memberkati orang lain juga. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Profesional muda, tetap semangat, karena ini firman untukmu. Yesaya 42 ayat 16 ini adalah untukmu. Jangan goyah, alami ayat ini dalam hari-hari ke depan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Happy New Shalom Aleichem. Amin. Bum, bum.